Aisyah cemburu. Yang paling dicemburui itu siapa? Khadijah. Padahal nggak pernah ketemu, tapi paling dicemburuin. Sampai suatu ketika kata Khadijah, saya bikin Nabi gak berkenan. Khadijah, Khadijah gitu. Khadijah, hah? Aku bikin Rasul marah. Kita Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah, amma ba'd. Para sesepuh, segenap pengurus dan jemaah salat maghrib, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Kita dimudahkan untuk bersama tunaikan salat maghrib berjamaah, dan sejenak kita duduk bersama niatnya i'tikaf dan di majelis zikir, majelis ilmu untuk mengkaji sejarah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hingga nanti kita masuk waktu Isya dan kita tutup dengan salat Isya secara berjamaah pula. Dalam sabda Nabi disebutkan siapa yang salat Isya berjamaah maka seolah-olah ia bangun separuh malam. Maksudnya bangun untuk menunaikan salat malam separuh malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, yakni bersama Isya jamaah pula, maka seolah-olah ia telah bangun semalam penuh. Ya, bukan semalam suntuk, karena nggak enak kalau suntuk. Ya, jamaah sekalian, bahasan kita sekarang adalah zawajuhu Khadijah, pernikahan beliau dengan Khadijah. Di pernikahan beliau dengan Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadima Makkah wa ra'at Khadijatu ribhahal azim. Ketika mereka telah tiba di Makkah, maksudnya Nabi dan Maisarah. Ya, Maisarah adalah pembantu Khadijah, ya, laki-laki bukan perempuan. Ketika mereka telah kembali tiba di Makkah dari pelawatan dagang ke negeri Syam, wa ra'at Khadijatu ribhahal azim, dan Khadijah melihat keuntungannya yang besar. Ini spesial, tidak seperti lawatan-lawatan yang lain. Surrat minal amini alaihi salatu wassalam, maka ia bergembira, senang terhadap al-amin, yaitu Nabi yang dipercaya, semoga salawat salam atasnya. Wa arsalat ilaihi takhtubuhu li nafsiha, dan ia mengutus ilaihi kepadanya, mengutus seseorang ya, kepadanya, kepada Nabi, takhtubuhu li nafsiha, untuk melamarnya Nabi, li nafsiha, untuk dirinya, yakni untuk siapa? Untuk Khadijah. Wa kanat sinnuha nahwal arba'ina, dan adalah umurnya itu sekitar 40. Di sini bukan 40 bulan tapi 40 tahun. Wa hiya min awsati Quraisyin, dan ia adalah di antara kalangan Quraisy yang paling mulia. Hasaban, nama baiknya, nama baik nasabnya. Wa awsa'ahum wa awsa'ihim malan, dan yang paling luas hartanya. Jadi hartanya jembar. Ya, hartanya jembar. Maksudnya kaya, termasuk orang kaya.
Faqama al-aminu alaihi salatu wassalam ma'amamihi, maka bangkitlah al-amin, yaitu Nabi Muhammad yang dipercaya alaihi salatu wassalam, ma'amamihi, bersama paman-pamannya. Jadi tidak berangkat sendiri, ya, tapi bersama dengan paman-pamannya. Ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada yang lain. Hatta dakhala ala ammiha Amr ibni Asad, hingga Nabi masuk mendatangi pamannya Khadijah, yaitu yang bernama Amr bin Asad, karena ayahandanya sudah meninggal. Fa khatabaha minhu biwasitati ammihi Abi Thalib. Fa khatabaha, maka melamarnya, minhu, dari pamannya Khadijah itu. Jadi melamar melalui siapa? Pamannya Khadijah. Paman yang dimaksud di sini adalah saudara bapak. Kalau saudara bapak itu disebut ammun, paman. Kalau saudara ibu, laki-laki, paman juga kita bilang, tapi dalam bahasa Arab disebut khal. Khal. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita sama, ya, paman begitu. Fa khatabaha minhu, lalu melamarnya, minhu, dari pamannya tadi, yaitu Amr bin Asad, biwasitati ammihi Abi Thalib, ya, dengan perantaraan pamannya Nabi, yaitu Abi Thalib. Jadi Abi Thalib yang melamarkannya. Setelah dilamar, fazawwajaha ammuha, fazawwajaha, maka menikahkan pamannya siapa? Pamannya Khadijah menikahkan Khadijah, fazawwajaha, maka menikahkan akan Khadijah ammuha, oleh pamannya. Maka kemudian Khadijah dinikahkan oleh pamannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasan kita sekarang tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah. Yang pertama, apa yang membuat Khadijah tertarik, ya, kemudian senang untuk dinikahi oleh Nabi? Yang pertama. Kemudian ketika ada keinginan untuk dinikahi itu, apakah berbicara sendiri kepada Nabi atau melalui perantara? Melalui perantara. Bahasa kitanya apa? Macemblang. Iya, kalau orang Arab suka bilang wasitatul khair. Wasitatul khair. Jadi perantara kebaikan. Perantara kebaikan. Yang pertama, Khadijah tertarik dan senang untuk kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah mengetahui tentang kemuliaan akhlaknya. Sebelumnya Khadijah mengetahui tentang kejujurannya. Sebelumnya Khadijah juga mengetahui Nabi Muhammad itu orang yang bisa dipercaya, amanah. Makanya diberi kepercayaan untuk membawa barang dagangannya ini ke Syam. Setelah pulang dari Syam, semakin bertambah lagi keyakinannya, kepercayaannya. Karena ternyata bukan hanya orang yang amanah, bukan hanya orang yang jujur, tapi juga profesional. Sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Dan masih ada rahasia-rahasia lainnya, karena kitabnya ini singkat, tidak disebut semuanya secara panjang lebar. Di antaranya adalah bahwa Khadijah bersama dengan wanita-wanita Quraisy lainnya pernah sedang berada di pelataran Ka'bah. Kemudian ada orang Yahudi yang waktu itu datang, ya, orang dari Yahudi dari Madinah, mengatakan, "Hei wanita-wanita Quraisy, ini Nabi akhir zaman akan segera diutus, Kalau salah seorang di antara kalian ada yang bisa menjadi istrinya, maka jangan lewatkan." Iya, jangan lewatkan. Mendengar kata orang Yahudi ini, wanita-wanita Quraisy itu, kamu ngomong malah dicaci maki. Ngomong sembarangan segala macam, marah mereka.
Berbeda dengan Khadijah, Khadijah berpikir ya, bahwa orang-orang Yahudi yang pernah membaca kitab ya sebelumnya, kitab Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, di dalam kitab itu disebutkan informasi tentang nabi akhir zaman, ciri-cirinya, waktunya kapan nanti gitu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu. Belum lagi Maisarah dalam perjumpaannya dengan pendeta ketika berada di Syam juga menceritakan, ada yang mengatakan ini orang ini nabi akhir zaman nantinya gitu. Itu kata Maisarah mendapatkan informasi dari seorang pendeta di Syam, dan itu diceritakan pula kepada Khadijah. Jadi walhasil Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad ini orang yang mulia. Ini motivasi yang kemudian mendorong Khadijah untuk memberanikan diri berbicara walaupun melalui orang yang dipilihnya, namanya Nafisah binti Munayyah. Nafisah binti Munayyah. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Apakah kalau di masyarakat kita ini kan kayak aib ya, kayak aib kok orang wali dari seorang perempuan kok menawarkan kepada yang lain. Jangankan yang bersangkutan, walinya saja malu, betul nggak? Betul nggak? Ya. Tetap kita jaga silahkan, akan tapi jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai orang tua menikahkan anaknya. Jangan sampai. Kewajiban orang tua mencarikan calon suami bagi anaknya. Ini kewajiban orang tua. Ya. Nah, makanya Syuaib disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim berkata kepada Musa, melihat Musa ini orang baik, ya, maka inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Saya ingin menikahkan kau dengan salah satu dari putriku ini. Ini satu di antara dua putriku ini saya mau nikahkan dengan kamu. Menawarkan. Ini calon mertua Nabi Musa menawari beliau. Apa maharnya? Kalau uang cash nggak ada kan? Namanya juga lagi keluar dikejar-kejarkan di Mesir, keluar mau dibunuh, ya sampai ke tempat yang jauh aman, sudah. Maka yang dicari apa? Yang dicari kan ada tempat yang aman. Ya, syukur ada saudara, ada keluarga yang bisa tinggal di sana. Walaupun di sana nggak ada saudara, nggak ada keluarga, dapat istri, dapat mertua. Begitu dapat mertua, maharnya apa? Kerjaan maharnya. Ala anta jurani thamaniya hijaj. Maharnya adalah engkau bekerja di saya selama 8 kali musim haji. Maksudnya 8 tahun. Kalau mau engkau sempurnakan sampai 10 tahun, famin indik, itu up to you. Ya. Gitu. Masya Allah. Nikahlah. Jadi dalam keadaan terkejar-kejar, cari tempat yang aman, dapat rumah. PMI, Pondok Mertua Indah. Dapat pekerjaan lagi, pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya yaitu adalah ada ternak kambing, mengurus itulah. Dapat istri, masya Allah. Jadi dapat tempat, dapat istri, dapat pekerjaan. Tahu nggak doanya? Ada doanya itu. Nanti lain waktu gitu. Ada di dalam ayat doanya. Baca aja Quran, nanti ketemu itu doanya. Masya Allah. Jadi doa langsung dapat tiga-tiganya. Ini yang masih bujang siapa ini? Ini malah yang semangat-semangat, malah yang sudah punya cucu repot nih. Masya Allah. Mencarikan, Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi Khadijah melihat calon suami yang baik, memberanikan diri. Ditolak atau diterima itulah urusan nanti, ya kan? Kalau diterima alhamdulillah, enggak diterima cari lagi yang lain yang baik pula. Begitu. Tapi direspon oleh Nabi. Ya. Kemudian Nabi menceritakan kepada paman-pamannya. Setelah menceritakan kepada paman-pamannya, pamannya setuju. Karena apa? Khadijah itu juga wanita yang mulia. Apa di antara keistimewaannya? Pertama, Khadijah itu dikenal di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu, terutama kalangan Quraisy, dikenalnya sebagai al-afifatut tahirah, wanita yang menjaga kesucian dan bersih. Itu wanita bersih.
Satu. Yang kedua, dari keluarga terpandang, keluarga mulia. Yang ketiga, kaya. Seorang saudagar, seorang pebisnis yang sukses. 3. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, bijak. Ya. Yang keenam, nanti setelah menjadi istri Nabi, beliau sedemikian mencintai Nabi. Dan nanti setelah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah wanita yang pertama kali beriman, bahkan orang yang pertama kali beriman kepada dakwah Nabi. Jadi kalau ditanya hati siapa yang pertama kali beriman kepada ajakan Nabi, hati seorang perempuan. Perempuan itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Perempuan itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Cerdas, tabah, ya, setia dan sayang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rela berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita lihat seperti apa pengorbanan Khadijah di dalam perjuangan dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ini ibarat hadiah besar dari Allah untuk Nabi Muhammad. Ini tentang Khadijah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisaiha Khadijatu binti Khuwailid wa khairu nisaiha Maryamu bintu Imran." Sebaik-baik wanitanya, maksudnya wanita pada masanya adalah Khadijah binti Khuwailid, yakni Khadijah itu istri Nabi. Wa khairu nisaiha, dan sebaik-baik kaum wanitanya pada masanya adalah siapa? Maryam bintu Imran. Maryam putri Imran, yaitu ayahanda siapa? Ibunda siapa? Ibunda Nabi Isa alaihi salam. Jamaah sekalian, kemudian tentang umur, ya. Tentang umur, Nabi waktu itu umur 25 tahun, sedangkan Khadijah umur 45 tahun. Ada sebagian dari riwayat yang menjelaskan enggak, Khadijah pada waktu itu umur 28 tahun. Ya, ada sebagian yang meriwayatkan seperti itu. Tapi yang paling masyhur ya adalah bahwa beliau berumur 40 tahun. Jamaah sekalian, apa enggak ada yang lain begitu ya? Kok dapatnya Nabi Muhammad? Loh, kalau para pembesar Quraisy itu saking pengennya menikahi siapa? Menikahi Khadijah, tapi dia enggak mau. Dan yang dipilih adalah seorang pemuda yang dikenal bersih dari sejak mudanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad khataba Abu Talib fi hadzal yaumi faqal, waqad khataba, dan menyampaikan khutbah, ceramah. Abu Talib, yaitu Abu Talib, fi hadzal yaumi, pada hari itu. Pada hari ini maksudnya hari pernikahan itu. Jadi Abu Talib menyampaikan sambutan atau menyampaikan kalimat. Faqala, lalu berkata, alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita dari keturunan Nabi Ibrahim. Oh, Abu Talib berarti meyakini adanya Allah. Iya. Allah pencipta semesta alam. Iya. Allah yang mengutus para nabi. Iya. Ya, beriman. Akan tetapi ia menyekutukan Allah dengan yang lain, maka tidak disebut sebagai seorang mukmin. Yakin kalau Allah ada belum membuat orang muslim. Kalau yakin Allah ada, mengimani Allah adalah yang menciptakan semesta alam, kemudian ia beribadah kepada Allah saja, itulah muslim. Tapi kalau ia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada manusia, nabi disembah, malaikat disembah, walaupun dia percaya kepada Allah sebagai pencipta semesta alam, itu namanya dia orang yang musyrik, ya, menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut muslim. Dan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, mereka yang menyembah Allah, yang menyembah berhala-berhala. Begitu. Maka diajak oleh Rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menolak. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak dijadiin satu tinggal, padahal kebutuhan kita banyak. Gitu alasannya. Jemaah sekalian, Abu Talib mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari keturunan Ibrahim.
wa zar'i Ismail, dan dari tanaman Ismail, maksudnya dari anak cucu Ismail, karena Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak, begitu. Dari Nabi Ishak nanti lahir Nabi Yakub keturunannya. Dari Yakub, Yakub itu nama lain dari Israel. Israel artinya hamba Allah. Itu julukan bagi Yakub, namanya Israel, nama yang cakep. Sayang nama itu digunakan untuk orang-orang yang jahat sekarang ini. Negara yang sangat teroris, yaitu Israel. Tapi oleh negara-negara yang membackupnya disebutnya bukan teroris. Malah yang melawannya ingin mengusirnya dari Palestina karena tanah airnya dijajah, itu malah yang disebut teroris. Ya, what's in the name? That's we call rose. Aduh, kelalen. Apa arti sebuah nama? Itu yang kita sebut bunga. Silahkan kau sebut dengan apa saja, ia tetap semerbak wangi. Oh gitu. Jamaah sekalian, di Ma'ad, dan keturunan, dan dari apa namanya, Puak, keturunan dari Ma'ad. Wa unsuri Mudor, dan dari unsur itu ras. Jadi Ma'ad, Mudor itu kan yang kemarin sudah kita bahas kan, Mudor, Ma'ad sampai Adnan sampai seterusnya sampai Ismail sampai Nabi. Wa ja'alana hadanata baitihi wa suwasi haramihi, dan menjadikan kita sebagai hadanati, orang-orang yang mengayomi rumahnya, yaitu Baitullah, ya, Ka'bah, Masjidil Haram. Wa suwasi haramihi, dan orang-orang yang memimpin haramihi, tanah sucinya. Suwas itu dari kata siasah. Siasah itu politik, ya gitu ya. Suwas itu orang-orang yang memimpin, ya. Karena politik itu bagaimana memimpin. Wa ja'alahu lana baitan mahjuba, dan menjadikan Masjidil Haram itu baitan mahjuba, sebagai rumah yang dilindungi, wa haraman amina, tanah suci yang aman. Wa ja'alana hukkaman nas, dan menjadikan kita sebagai hukkaman nas, para pemimpin manusia. Ini muqaddimahnya. Jadi menyampaikan tentang kenikmatan yang diberikan Allah, telah memuliakan mereka, yaitu orang-orang Quraisy. Thumma inna ibna akhi hadza, kemudian sesungguhnya anaknya saudara saya ini, maksudnya keponakan saya ini, yaitu Muhammad, ya, Muhammad ibna Abdillah, keponakan saya yang namanya Muhammad bin Abdillah ini, la yuzanu bihi rajulun, tidak ada yang bisa ditimbang dengannya seorang pun. Maksudnya tidak ada yang bisa menandinginya seorang pun. Dalam hal apa? Syarafan, ya, kemuliaannya. Wa nublan, keluhurannya. Wa fadlan, dan keutamaannya. Jadi nggak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam kemuliaannya, keluhurannya, maupun keutamaannya. Wa in kana fil mali qillun, walaupun ia dalam urusan harta qillun, sedikit, hartanya tidak banyak. Tapi fa innal mala dhillun zail, sesungguhnya harta itu bayang-bayang yang akan hilang. Bayang-bayang itu hilang nggak? Hilang. Ini kan ada bayang-bayang nih. Coba dimatiin. Hilang nggak bayang-bayangnya? Gitu ya. Matahari menjadi sebab ada bayang-bayang, bukan? Matahari terbenam, hilang tuh bayang-bayang. Itu gambaran harta. Wa amrun ha'il, dan urusan yang bisa berubah atau bisa berpindah. Wa ariyatun mustaraddah, dan harta itu ibarat barang pinjaman yang akan ditarik kembali. Namanya pinjaman, kalau diminta lagi ya sama yang punya, ya mau nggak mau dikasihin. Iya. Wa huwa, sedangkan ia Muhammad, wallahi ba'da hadza, demi Allah, setelah ini semuanya disebutkan tentang kemuliaannya tadi, lahu nabaun azim wa khatarun jalil, baginya nabaun azim, ada berita besar. Ini Muhammad ini, di samping kemuliaan yang disebutkan tadi, ini dia punya berita besar. Artinya apa?
punya masa depan yang bagus. Ada urusan besar yang akan Allah berikan kepadanya. Ini Abu Thalib kan pernah dapat juga informasi dari siapa? Dari seorang rahib di Busra waktu itu kan. Ini calon nabi ini, ponakanmu ini. Bawa pulang. Jadi sebagai seorang paman, ingat itu, maka ia memiliki nabaun azim, ya. Wa khataran jalil, dan urusan yang agung, ya. Khatar itu secara harfiah bisa diartikan bahaya. Khatarun jalil maksudnya ia membawa urusan besar yang di sini resikonya juga besar pula, tapi dia berani mengambil resiko itu untuk urusan yang agung dan besar. Waqad khataba ilaikum raghbatan fi karimatikum Khadijah, dan ia telah melamar kepada kalian karena senang untuk menikahi wanita mulia kalian, yaitu Khadijah. Makanya kalau ngelamar yang jelas, menikah badhe nglamar putri panjenengan, nggih, mugi-mugi dipun tampi, kan gitu ya. Lah putrine ana loro, ana sing gedhe ana sing cilik. Maksude arep jaluk sing cilik, lah bakyune urung nikah. Lah ngomongnya putri jenengan, lah ini ya putri saya kok. Nah, makanya sing jelas. Sing namanya sinten? Namanya Maruti. Nah, gitu, Maruti. Bukan yang Maruni, ya. Maruti Klipi. Nek Maruto Klopo itu laki. Jadi karena ingin menikahi wanita mulia kalian, yaitu Khadijah. Waqad badalalaha, dan ia telah memberikan untuknya minas sadaqi, dari mas kawin, kada segini. Apa mas kawinnya? Ya, di sini tidak disebutkan, dan disebutkan dalam sumber-sumber lain. Ada dua riwayat. Yang banyak riwayat itu menyebutkan bahwa Rasul asdaqaha 20 bakratan, 20 unta. 20 unta. Bukan seperangkat alat salat. Seperangkat alat salat itu juga sah, ya. Iya, itu tandanya istri kita, wanita-wanita itu luar biasa itu. Makanya jangan sia-siakan itu. Iya. Jadi 20 unta. 20 unta itu kalau satu unta berapa? Ya tinggal dikalikan saja. Iya. Itu kata Abu Thalib, ini hartanya nggak banyak, tapi ngasih mas kawin berapa? 20 unta. Berarti banyakkan mana sama kita itu kan? Ya. Ada ini ibu-ibu yang di belakang dulu nggak sampai 20 unta. Ini sunnah Nabi 20 unta. Coba dikuruskan sekarang, jalan saya sini. Ya ora, kesepakatan ini biyen yang ngono kaya udah jadi itu. Adapun ada kelonggaran sekarang, kita mau nambahin ngasih, bukan mas kawin, itu pahalanya besar. Sedekah sama istri itu pahalanya besar, gitu. Jemaah sekalian, wa ala dzalika tammal amr, dan atas yang demikian itulah tammal amr, maka sempurnalah urusan. Jadi maka dilangsungkanlah pernikahan dan sempurna. Waqad kanat mutazawwijatan qablahu bi Abi Halah, dan adalah Khadijah itu sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang namanya Abi Halah. Abi Halah bapaknya Halah. Tuwfiya anha, ia wafat. Ya, meninggalkan Khadijah. Walahu minha waladun ismuhu Halah. Punya anak satu, punya anak namanya Halah. Maka disebut Abu Halah. Jadi janda, suaminya meninggal dunia. Wa huwa Rabibul Mustafa alaihi salatu wassalam. Maka Halah ini adalah anak tirinya Al-Mustafa, Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam atasnya. Jemaah sekalian, ini dari pernikahan Nabi dengan Khadijah, Allah karuniai berapa anak? 6 anak. Allah karuniai 6 anak. Yang pertama Al-Qasim, maka Nabi dikenal dengan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Ya, menikah dengan siapa? Abul As. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, menikah dengan siapa? Utsman bin Affan.
Kemudian berikutnya adalah Ummi Kulthum. Menikah dengan siapa? Utsman bin Affan pula. Loh, gimana ceritanya? Meninggal dunia Ruqayyah, maka dinikahkan dengan Ummi Kulthum. Orang kita bilang turun ranjang. Kayaknya ana sing nuruni lho. Iya. Kemudian ada Fatimah yang menikah dengan siapa? Dengan Ali. Kemudian ada Abdullah yang disebut At-Tahir. Ya. 6. Ini anak Nabi dari Khadijah. Ada satu lagi namanya Ibrahim, itu dari Maryah Al-Qibtiyah, dari Kopti Mesir. Ya. Jemaah sekalian, semua putra-putra Nabi itu kalau yang laki-laki meninggal kecil semuanya. Al-Qasim meninggal masih anak-anak. Kemudian Abdullah meninggal masih kecil, masih bayi, masih kecil pula. Kemudian Ibrahim meninggal masih bayi. Jadi yang laki meninggal semuanya masih kecil. Sedangkan yang perempuan meninggal sudah menikah semuanya. Sudah menikah baru meninggal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, semua anak-anaknya sudah mati, sudah meninggal kecuali satu. Siapa? Fatimah. Jadi saat Nabi masih hidup, anak-anaknya wafat kecuali Fatimah. Coba bayangin, anak 7, yang 6 wafat, yang tinggal siapa? Fatimah. Tinggal Fatimah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pernah merasakan kesedihan, mendapatkan ujian yang seperti itu, maka hatinya lebih peka, tahu merasakan perasaan orang lain, kesusahan yang dirasakan oleh umatnya. Maka beliau adalah azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau kalau kalian menderita. Jadi kalau umatnya menderita, susah Nabi merasakannya. Subhanallah. Ini Allah uji. Makanya sebelum Rasulullah wafat pernah Fatimah kan datang. Ini Aisyah tahu nih, Fatimah datang. Kemudian dibisiki sama Nabi. Bisiki sama Nabi. Nangis Fatimah. Itu Rasul sakit menjelang wafat. Kemudian dibisiki lagi sama Nabi. Fatimah tertawa. Kira-kira kenapa bisikan pertama nangis, ketika bisikan kedua tertawa? Mau dijawab sekarang apa pekan depan? Allahu Akbar. Iya. Sampai kemudian Rasulullah wafat. Diingat-ingat ini sama Khadijah. Saya ibu kamu dulu sebelum Rasulullah wafat. Ya, maksudnya ibu kamu Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang-orang beriman. Istri Nabi kan ibunya seluruh orang-orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ketika dulu Rasulullah menjelang wafat, membisiki kamu, kemudian kamu nangis, membisiki lagi kamu tertawa. Apa bisikan itu? Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, saya mau cerita sekarang. Bisikan pertama adalah Rasul mengkabarkan bahwa ajalnya sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Maka nangis, sedih karena orang tuanya akan meninggal dunia. Terus bisikan kedua, Anda tertawa? Rasul mengkabarkan bahwa engkau adalah dari anggota keluarga yang paling cepat menyusulku. Maka beliau tersenyum, tertawa. Ada yang mau mati tertawa? Hah? Iya. Jadi Rasul mengkabarkan bahwa engkau adalah dari keluargaku yang paling cepat, paling duluan menyusulku. Maka Fatimah tertawa. Kenapa tertawa? Karena akan berjumpa dengan ayahanda di akhirat. Berjumpa dengan orang yang dicintainya. Makanya ghadan nalqal ahibbah, begitu kata para sahabat, besok kita bertemu orang-orang yang kita cintai. Kalau hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berpisah? Yang berpisah adalah kalau di antara anggota keluarga itu ada yang keluar dari iman, keluar dari Islam, itulah berpisah. Walaupun di dunia bersama, tapi sejatinya di akhirat nanti akan berpisah. Dan itulah perpisahan yang sesungguhnya. Sebaliknya, bertemu di akhirat itulah pertemuan yang sesungguhnya pula, karena selamanya. Maka kalau kita sayang sama anak kita, sayang sama keluarga kita, ingin bersama
sampai di akhirat nanti. Maka jagalah keimanan, jagalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Semoga semuanya ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah. Dan selama hidup Khadijah, Nabi tidak menikah dengan siapapun. Ini apa namanya? Di antara bentuk apa namanya? Kecintaan Nabi juga kepada Khadijah. Kesetiaan Nabi kepada Khadijah, tidak menikah dengan siapapun. Makanya nanti ibu-ibu, Nabi dulu menikah itu karena istri pertama meninggal dunia. Saya masih hidup, kamu mau nikah, kamu melawan, enggak mengikuti sunnah Nabi, gitu kata ibu-ibu. Walaupun itu bukan syarat juga sunnahnya, bukan syarat, gitu ya. Nah, itu bisa didiskusikan lah ya. Ya, nek wedi aja wani wani gitu. Nah, kowe nek wani aja wedi-wedi, mboten kula niku lho Bu saya ngomong niku. Nah, niku ada orang namanya, saya nggak mau nyebut namanya, saya pakai inisial saja. Huruf awalnya Hirmanto. Hirmanto, masya Allah. Allah. Jadi itu Rasul selama berarti bersama dengan Khadijah berapa? 25 tahun. Mulai Khadijah berumur 40 tahun sampai umur 65 tahun wafat. Nabi mulai umur 25 tahun sampai umur 50 tahun istrinya wafat. Dan sering-sering disebut oleh Nabi. Sampai Aisyah cemburu. Kan nanti kan Andi nikah dengan Aisyah kan? Aisyah cemburu. Yang paling dicemburui itu siapa? Khadijah. Padahal nggak pernah ketemu. Tapi paling dicemburuin. Sampai suatu ketika kata Khadijah, saya bikin Nabi gak berkenan. Khadijah gitu. Khadijah. Hah? Aku bikin Rasul marah. Kira-kira Khadijah. Ya, apa kata Nabi? Inni ruziqtu hubbaha. Aku telah dikarunia Allah kecintaan kepadanya. Jadi kesetiaannya sedemikian rupa. Bukan hanya itu, sahabat-sahabat dekat Khadijah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perhatian yang baik pula kepada mereka. Kalau Rasul motong kambing, kata Aisyah, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, tolong kirimkan dagingnya ini kepada sahabat-sahabat dekat Khadijah. Allahu Akbar. Semoga kita suami istri ini juga menjadi orang-orang yang saling setia, insya Allah. Ya, kalau apa namanya, cinta itu adalah wajah, setia itu adalah kecantikannya. Nah, gitu. Kalau cinta itu adalah awan, maka rintik-rintik itu adalah kesetiaannya. Kalau sudah tiba waktu sholat, kumandangkan adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.